Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan penggunaan sediaan obat tradisional, di mana ini adalah tugas kedua saya di mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Dosen pengampu saya di mata kuliah Teknologi Bahan Alam yaitu Pak Remon Arif, Nona SSI MSI. Terima kasih kepada Bapak karena telah memberi kami tugas ini. Sebelum kita mulai, baik saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Elma Ningsi dengan NIM 19135AF dari kelas non-reguler D Akademi Farmasi Yamasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang obat tradisional terlebih dahulu. Obat tradisional ialah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional Indonesia atau obat asli Indonesia yang lebih dikenal dengan nama jamu, umumnya yaitu campuran obat herbal, yaitu obat yang berasal dari tanaman. Bagian tanaman yang digunakan dapat berupa akar, batang, daun, umbi, dan mungkin juga seluruh bagian tanaman. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Hal itu tercermin antara lain pada lukisan di relief Candi Borobudur dan resep tanaman obat yang ditulis dari tahun 991 sampai tahun 1016 pada daun lontar di Bali. Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM Indonesia, obat alam di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Saya akan menjelaskan jamu terlebih dahulu. Jamu disajikan secara tradisional dalam bentuk serbuk seduhan, pil, ataupun cairan. Satu jenis jamu terdiri dari 5-10 tanaman obat. Jamu tidak melewati pembuktian ilmiah tetapi hanya berdasarkan bukti empiris. Walaupun begitu, jamu yang pada umumnya diproduksi harus memenuhi persyaratan yang sama, yaitu aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu yang baik. Bentuk lingkaran pada logo jamu melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk jamu tersebut termasuk dalam kategori aman. Warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kemudian jari-jari daun melambangkan serangkaian proses sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan jamu. Obat herbal terstandar merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau penyaringan bahan alam, baik tanaman obat, hewan maupun mineral. Berbeda dengan jamu, OHT telah diteliti khasiat dan keamanannya melalui beberapa uji praklinis. Logo OHT berupa jari-jari daun yang terdiri dari 3 pasang terletak di dalam lingkaran yang ditempatkan di bagian atas kiri. Aturan peletakan logo ini juga berlaku untuk penandaan jamu dan fitofarmaka. Logo dicetak warna hijau dengan dasar putih ataupun warna lain yang menyolok atau kontras dengan warna logo. Kemudian harus dicantumkan tulisan obat herbal terstandar. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca, serta dicetak dengan warna hitam. Untuk logo fitofarmaka hampir sama dengan jamu dan OHT. Bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses dan tanda aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam. Stilisasi jari-jari daun yang membentuk bintang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka. Berikut adalah konsep pengembangan obat bahan alam Indonesia, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat dari bahan alam, terutama dari alam nabati, yang khasiatnya jelas dan terbuat dari bahan baku, baik berupa simplicia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan minimal, sehingga terjamin keseragaman komponen aktif, keamanan, dan kegunaannya. Pemeliharaan mutu harus diupayakan dari hulu ke hilir, mulai dari budidaya, pemanenan dan pengolahan pasca panen, pembuatan bahan baku, sampai ke pembuatan sediaan dan sediaannya. Fitofarmaka sendiri merupakan obat yang biasa disejajarkan dengan obat modern. Selain itu, fitofarmaka juga mulai direkomendasikan oleh dokter karena perkiraan manfaatnya terhadap penyakit tertentu cukup besar, memiliki rasio resiko
dan kegunaan yang menguntungkan pasien. Hal ini dapat dibuktikan karena fitofarmaka dalam produksinya telah melewati beberapa uji, yakni uji toksisitas, uji farmakologi eksperimental, dan uji klinik fitofarmaka. Yang pertama, uji toksisitas, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya efek yang beracun dalam zat berkhasiat. Kedua, uji farmakologi eksperimental, yaitu pengujian pada hewan percobaan untuk memastikan khasiat fitofarmaka sendiri. Yang ketiga yaitu uji klinik fitofarmaka, yaitu pengujian kepada manusia untuk mengetahui atau memastikan adanya efek farmakologik, tolerabilitas, keamanan, dan manfaat klinik untuk pengobatan dan atau pencegahan gejala penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang fitofarmaka. Dalam bab 2, mengenai bahan baku pasal 2, terdapat 3 ayat. Yang pertama, bahan baku fitofarmaka dapat berupa simplicia atau sediaan galenik. Yang kedua, bahan baku fitofarmaka harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia, Extra Farmakope Indonesia, Materia Medica Indonesia, dan ketentuan atau persyaratan yang berlaku. Yang ketiga, penggunaan ketentuan atau persyaratan lain di luar yang disebutkan dalam ayat 2, pasal ini harus mendapatkan persetujuan pada pendaftaran fitofarmaka. Bab 3, mengenai sediaan, terdapat 2 pasal, yaitu pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 berbunyi, bentuk sediaan harus dipilih sesuai dengan sifat bahan baku dan tujuan penggunaan, sehingga bentuk sediaan tersebut dapat memberikan keamanan, khasiat, dan mutu yang paling tinggi. Jadi, ini adalah contoh produk fitofarmaka. Yang pertama yaitu Inlasin. Inlasin merupakan manufaktur dari dexamedica yang biasa diresepkan oleh dokter-dokter dengan fungsi membantu menurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua, Tensigard. Tensigard merupakan produk fitofarmaka produksi PT Papros yang diformulasikan sebagai antihipertensi dengan komposisi ekstrak seledri dan ekstrak daun kumis kucing. Nodiar merupakan obat herbal produksi BUMN Farmasi, yaitu Kimia Farma. Secara tradisional mengandung ekstrak Piscifolium dan ekstrak Curcuma domestica rhizoma yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit diare. Stimuno. Stimuno yaitu produksi dari PT Dexamedica, terbuat dari tanaman meniran yang berkhasiat dan aman untuk meningkatkan kekebalan tubuh guna untuk mencegah sakit dan mempercepat penyembuhan. Kemudian Herbawell, yaitu menurunkan kadar gula darah dengan cara memperbaiki kinerja hormon pengatur gula darah sehingga pengambilan gula darah oleh sel tubuh menjadi normal. Herbawell ini merupakan produk dari Dexamedica. Oke guys, terima kasih.